Komariah dari fraksi Saya PKS. Farida, Pak, Oh, Bu bukan Bu Farida. Komariah. Bu Farida dari fraksi PKS. Saya cuma ingin konfirmasi mengenai program pemberdayaan pemuda yang memang sudah dilakukan oleh Dinas UKM dan Koperasi kemarin. Iya. Sampai dengan hari ini, sejauh ini yang saya lihat belum terserap 100% kepada masyarakat gitu. Karena kendala yang banyak dimiliki oleh masyarakat itu adalah mengenai sosialisasi yang tidak ada, ya kan ya, atau bahkan sangat minim gitu kan. Tapi pengakuan dari Dinas UKM sendiri, mereka melakukan sosialisasi melalui lurah-lurah dan camat kan gitu kan. Tapi hasil investigasi kita nggak ada gitu. Coba Ibu tolong jelaskan gimana sih sebenarnya Bu program ini, Bu? Iya, program pemberdayaan ekonomi pemuda ini menjadi satu dari 8 program unggulan Kota Depok ya, yang ditawarkan oleh wali kota ya Pak pada saat kampanye. Tentu ini menjadi amanah tersendiri ya buat pemerintah Kota Depok, bagaimana program ini bisa berjalan secara efisien dan efektif. Alhamdulillah memang kemarin untuk program pemberdayaan ekonomi pemuda sudah dianggarkan, tapi memang perlu dilakukan evaluasi, saya sepakat. Nah, evaluasi yang pertama adalah dari masalah sosialisasinya, karena memang itu kemarin itu dimulai di anggaran belanja tambahan. Nah, kita tahu masa anggaran belanja tambahan itu waktunya relatif singkat. Nah, sehingga juga ini berpengaruh kepada sosialisasinya. Sosialisasinya bisa jadi hanya 1-2 bulan. Ini kan Terus tidak pengetahuan efektif. Dewan sendiri udah berapa ini Bu, berapa banyak terserap Bu dari target 1.000 ya menurut saya target 1.000 Jadi, ya. ini ya kalau pemberdayaan pemuda itu targetnya 600 kalau di RPJMD. 600 pemuda per tahun. Jadi totalnya sampai 5 tahun ke depan itu 3.000. Tahun 2011 sudah berapa? Nah, tahun 2011 600, Pak. Sudah 600. 600 yang ikut dalam pemberdayaan ekonomi pemuda. Pemberdayaan ekonomi pemuda ini sifatnya adalah pelatihan. Nah, pelatihan yang dilakukan oleh Dinas UKM untuk para pemuda-pemuda yang ingin menciptakan lapangan kerja baru. Nah, tapi memang tadi saya sepakat dengan Pak Heri, sosialisasinya terlalu mepet. Nah, alangkah baiknya untuk tahun berikutnya 2012 sosialisasinya tidak di masa ABT, tidak di masa anggaran belanja tambahan. Sebaiknya sosialisasi dan penseleksiannya itu dilakukan di anggaran reguler, supaya masyarakat bisa lebih banyak yang tahu. Kemudian para pemuda juga yang mendaftar lebih banyak, penseleksiannya juga tidak terburu-buru. Jadi pemudanya tidak terbatas ya kan ya, Ya, dari kalangan gitu. yang dekat-dekat dengan istilahnya dinas, dengan dewan. Jadi pemuda-pemuda lebih pemuda yang awam juga yang ada di masyarakat yang nggak kenal sama birokrasi bisa tahu kan. Benar Pak Heri. Ini kan masalahnya 2011 yang saya lihat hanya mereka yang punya relasi aja yang tahu kan. Gitu ya Pak. Justru jadi kesempatan kepada pemuda yang lain ya, artinya yang memang istilahnya nggak tahu apa-apa ya kan, nggak tahu gitu Bu. Jadi, baik, nih terima kasih nih Pak Heri. Mungkin jadi, nanti jadi bahan evaluasi kami di Komisi B. Ya sebaiknya kalau mekanismenya di ABT memang tadi tidak jadi efektif. Tadi asosiasinya kurang luas. Terus penyeleksiannya juga jadi terburu-buru. Artinya 2012 ini 600 lagi gitu. Iya, jadi setiap tahun 600. Mereka akan dilatih, Pak. Berarti 2012 ini udah siap dong secara materi udah siap gitu. Iya, jadi nanti kan di anggaran belanja tambahan disosialisasikan dan diseleksi. Di 2012 mereka ikut pelatihannya. Tapi saya sarankan untuk yang berikutnya tahun 2013 dilakukan di 2012 di reguler, jangan di ABT. Nanti kayak yang Pak Heri lagi. Kalau di ABT masanya cuma 2 bulan, akhirnya cuma sedikit yang tahu gitu kan Pak. Nah, harusnya di anggaran reguler. Anggaran reguler itu dari Januari sampai Oktober. Harusnya di situ sudah dilakukan sosialisasi dan penyeleksian. Nah, jangan di ujung. Kalau di ujung jadi terbatas tadi waktunya. Ini saran saya ya ketika dapat laporan dari Pak Heri ini ya. Asal main lulusin aja kan gitu kan, karena istilahnya contreng asal program jalan kan gitu. Jadi memang kita perlu evaluasi Pak. Mungkin masih tahapan awal, jadi kurang detail dan kurang antisipatif. Ternyata waktu yang singkat itu membuat menjadi program ini kurang efektif gitu. Dan kalau sampai gagal lagi kayaknya dinasnya juga perlu dievaluasi itu ya, memang amatir. Itu tugasnya Pak Wali Kota ya. Nanti kita dorong dari Komisi B supaya melakukan evaluasi terhadap program-program unggulan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.